Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita sudah kembali berjumpa dengan bulan Ramadan 1427 Hijriah. Pemirsa Metro TV, bahagia sekali saya Lula Kamal bertemu dengan Anda dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Dan insya Allah selama 30 hari ke depan kita akan mengkaji kandungan-kandungan dalam surat ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas ayat pertama sampai ayat ke-7 mengenai tanda-tanda orang beriman dan orang kafir. Yang kita saji dan sangat menarik adalah pada awal dari surat ini dikatakan bahwa Al-Quran adalah suatu petunjuk yang tidak diragukan lagi. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit manusia yang kemudian mengingkari Al-Quran ini. Telah hadir bersama kita Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain Pak Quraisy juga ada 3 panelis di sini. Yang pertama ini adalah Pak Ahmad Asrori LC, Direktur Mahat Al-Husnayain Bekasi, peserta program Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Wiwi Siti Syajarah MA. Ini pengajar Fakultas Usluluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Iya, dan panelis kita yang terakhir adalah Bapak Dr. Andes Hasanuddin Ibnu Hibban MA, pengajar Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang juga hadir bersama kita yang sudah cantik-cantik di sini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak juga dari pengajian Anissa Pengurus Pusat Bayangkari dan juga pengajian Paguyuban Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih telah hadir di sini. Dan sebelum kita bahas mengenai Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 lebih jauh, kita akan jeda sejenak dan tetap bersama kami di tafsir Al-Misbah mengenai Pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita mulai pembahasan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 7. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas suratul Baqarah yang mengandung banyak sekali uraian. Tidak heran karena surah ini turun di Madinah selama sekitar 10 tahun. Di Madinah ketika itu masyarakatnya sangat heterogen. Ada orang Yahudi, ada kaum muslimin, ada orang yang belum memeluk agama Islam. Yang memeluk agama Islam ada yang sudah sangat mantap imannya, ada yang belum mantap imannya, ada munafik, bermacam-macam. Sehingga uraian suratul Baqarah juga bermacam-macam. Intinya ada 4. Yang pertama, bahwa ayat-ayatnya berbicara tentang akidah. Dia berbicara tentang malaikat, tentang keesaan Allah, tentang hari kemudian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menguraikan pandangan-pandangan orang Yahudi dan kekeliruan-kekeliruan mereka, serta nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan pada mereka. Karena di dalam masyarakat Madinah ada orang-orang Yahudi. Yang ketiga, dia berbicara tentang hukum-hukum. Di sana ada uraian tentang salat, ada uraian tentang zakat, ada uraian tentang puasa, ada uraian tentang haji, ada uraian tentang peperangan, ada uraian tentang perkawinan, perceraian,
iddah, peperangan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dikemukakan oleh suratul Baqarah, oleh Al-Quran ini silih berganti, yang oleh sementara orang yang tidak memahami kitab suci Al-Quran dianggapnya itu sistematikanya rancu. Karena belum selesai bicara soal puasa, tiba-tiba ada bicara soal doa. Ini kemana? Padahal sebenarnya itu sangat serasi kaitannya. Dan di sisi lain, Al-Quran seakan-akan ingin menyatakan begini. Jangan bedakan antara keyakinanmu tentang haramnya, karena ada uraian, haram makan babi, tentang haramnya babi, tentang haramnya minuman keras dan lain-lain. Jangan bedakan itu, jangan hanya anggap itu yang haram, padahal yang lain seperti durhaka pada orang tua, seperti tidak melaksanakan iddah bagi perempuan, dan jangan beda-bedakan itu. Peluklah ajaran Islam ini secara utuh. Jangan hanya sholat, jangan hanya puasa. Nah, karena itu di dalam surah ini juga ada perintah yang menyatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu semua di dalam ajaran agama ini, di dalam ajaran Islam ini secara menyeluruh. Jangan bedakan satu dengan yang lain. Nah, jadi dalam uraian-uraian kita yang akan datang ini, insya Allah kita akan memilih beberapa topik untuk kita bahas, yang tentunya tidak mungkin akan selesai kalau akan kita bahas seluruhnya, walaupun dalam waktu setahun. Kita akan pilih beberapa judul, beberapa topik. Surah ini mengandung 286 ayat. Inilah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Dan di dalam surah ini juga terdapat ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Insya Allah dalam episode-episode kita ini, kita akan membahas suratul Baqarah ini secara umum. Baik, suratul Baqarah. Namanya Al-Baqarah karena di sini ada kisah sapi yang diperintahkan kepada Bani Israel untuk disembelih. Dia punya nama lain, surah As-Sinam, puncak. Karena ini puncak, Al-Quran ini puncak dari segala puncak tuntunan Tuhan. Dia juga dinamai Az-Zahrawan atau Az-Zahra, terang benderang, karena dia memberi petunjuk yang sangat jelas, lagi terang benderang. Oke, mari kita lihat yang pertama, ayat pada suratul Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Yang pertama, alif lam mim. Dulu banyak ulama kalau bertemu dengan alif lam mim dan semacamnya, itu berkata hanya Allah yang tahu artinya. Tapi tentu ada orang yang tidak puas dengan ini. Maka timbullah berbagai penafsiran tentang makna alif lam mim. Salah satu penafsiran yang dapat dikatakan kuat, saya akan kemukakan seperti ini. Al-Quran ini terdiri dari kata-kata. Saya berkata zalika, ya kan? Zalika itu terdiri dari huruf zal, lam, kaf. Al-kitab, alif, lam, kaf, ta, alif, ba. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Huruf-huruf itu seperti juga alif, lam, mim. Kalian semua, kita semua bisa mengucapkan alif, lam, mim.
Tetapi Al-Quran menantang, menyatakan demikian. Hei, ini Al-Quran terdiri dari huruf-huruf seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, nun, ha, mim. Coba bikin kalimat, susunan, kata-kata yang menggunakan huruf-huruf itu. Kamu tidak akan mampu membuatnya sebagaimana keindahan dan kebenaran Al-Quran. Jadi seakan-akan surah ini menantang setiap orang. Kamu tidak bisa. Nanti kita akan temukan tantangan itu di sini. Nah, huruf-huruf seperti alif, lam, mim yang ditemukan di dalam Al-Quran ini itu terdiri dari 14 huruf. Alif, lam, mim. Itu dihimpun oleh ulama dalam kalimat nasson, nun, sad. Hakimun, ha, kaf, ya, mim. Qati'un, qaf, alif, ta, ain. Nasson, hakimun, qati'un, lahu, sir. Apa maknanya itu? Maknanya nasson, teks penuh kebijaksanaan, pasti, dan dia mempunyai rahasia. Itu arti nassun hakimun qati'un lahu sir. Baru alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah menunjuk jauh. Itu berarti sangat tinggi kedudukannya. Itulah Alkitab, kitab yang sempurna, la raiba fi. Ada yang baca la raib, jangan ragu. Ada yang baca la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Saya kira sementara seperti itu. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai surat Al-Baqarah ayat 1-7 di tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak Quraish. Mari. Baik, kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raib, bisa dibaca begitu. Tidak ada keraguan. Atau jangan ragu. Bukti-bukti tentang kebenarannya sangat akurat. Bisa dibaca la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kandungannya tidak bisa diragukan. Nah, kalau saya baca la raib, maka saya memulai dengan fihi hudan lil muttaqin. Artinya di dalamnya ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah informasi, pemberitahuan menuju apa yang Anda kehendaki. Itu namanya petunjuk. Saya mau ke arah sana, gimana ya jalan ke sana? Saya beritahu jalan ke sana, itu namanya petunjuk. Nah, kitab suci ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya yang tidak bertakwa pun bisa dapat petunjuk. Hanya saja yang tidak bertakwa enggan memanfaatkan petunjuk itu, sehingga dia dinamakan ini adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Yang kedua yang saya ingin jelaskan, kata hudan adalah patron kata yang tidak menunjuk waktu. Kalau saya berkata dia datang, bisa ketahui kapan dia datang. Boleh jadi kemarin, boleh jadi besok, boleh jadi sekarang. Kalau saya berkata dia datang kemarin, sudah ketahuan kemarin. Nah, ini Al-Quran hudan, petunjuk, tanpa dia jelaskan kapan petunjuk itu. Itu berarti dia sudah pernah menjadi petunjuk pada masa lalu. Dia sekarang menjadi petunjuk, dan dia juga menjadi petunjuk untuk orang-orang yang akan datang. Dia bukan hanya teori, tetapi sudah dipraktekkan dan dibuktikan oleh orang-orang yang hidup pada masa lalu. Sekarang yang hidup mau petunjuk,
ini adalah petunjuk juga buat mereka. Itu sebabnya dia gunakan hudan. Kata itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sepintas kita ambil yang percaya kepada yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak nyata. Yang ada di saku saya tahu, tidak nyata, itu gaib. Tetapi gaib itu relatif. Kalau saya buka sudah tahu. Ada gaib mutlak. Gaib mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yu'minuna bil ghaib, puncaknya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya yu'minuna bil ghaib. Apalagi gaib? Hari kiamat gaib. Sorga gaib. Neraka gaib. Kita orang bertakwa adalah orang percaya kepada yang gaib, tetapi gaib yang diinformasikan oleh Al-Quran. Yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ibu-ibu tahu satu kapsul, tahu apa isinya? Tidak tahu. Gaib buat ibu. Mau minum itu obat. Kalau diberi dokter. Mau. Kenapa mau? Karena percaya pada dokter. Iya. Ini percaya pada Nabi Muhammad atau tidak? Kalau percaya, apa yang beliau sampaikan itu gaib. Yu'minuna bil ghaib. Jadi tidak semua yang orang beritakan harus kita percaya. Gaib yang kita percayai itu adalah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Gaib yang cerdas. Gaib yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada orang berikan gaib yang tidak ini, kita tidak. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apa artinya yuqimunas shalah? Mendirikan sholat itu terjemahan yang kurang tepat. Yuqim itu artinya melaksanakan secara terus-menerus bersinambung sesuai dengan syarat rukun dan sunnahnya. Jadi orang yang bertakwa salatnya nggak bolong-bolong. Orang yang bertakwa salatnya itu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mimma, sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya, mereka nafkahkan. Tidak semua. Jangan habiskan rezeki Tuhan. Jadi disimpan di mana itu kalau tidak dihabiskan? Ditabung. Satu penafsiran. Kerja keras. Biar Anda mendapat rezeki yang banyak, keluarkan sebagian. Mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ini ayat mendorong kita, ayo kerja supaya bisa melebihi kebutuhan Anda. Mimma razaq. Nah, ada pendapat lain. Rezeki Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau misalnya saya punya uang hanya 5 juta. Saya nafkahkan seluruhnya. Habis ya. Masih ada enggak rezeki Allah yang lain? Masih ada rezeki Allah yang lain. Saya bisa hidup, menghirup udara yang sehat, itu rezeki Allah. Ketenangan batin, itu rezeki Allah. Nah itu tanda orang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa lanjutannya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini seakan-akan mengarah kepada orang-orang Yahudi. Dia hanya percaya pada kitab Injil, kitab Taurat, ya toh. Al-Quran berkata, tanda orang bertakwa, percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan percaya juga kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Ya kan? Minun Nabi ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim.
Ala, di atas. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Seakan-akan mereka itu naik perahu. Di atas satu kendaraan hidayat ini mengantar mereka ke sana. Mengapa mereka di atas? Karena mereka berada di atasnya. Ya, jadi hidayat Allah ini seakan-akan kendaraan. Kita berada di atas kendaraan. Kendaraan itu menuju kemana? Menuju ke sorga, menuju ke ini. Orang-orang yang bertakwa berada di atas kendaraan hidayat itu. Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu artinya memperoleh apa yang dia harapkan. Itu sama dengan falah. Falah itu petani. Petani itu menanam benih. Kalau tumbuh, benih yang tumbuh ini diharapkan oleh petani atau tidak? Diharapkan. Kalau dia menanam jagung, yang diharapkannya tumbuh adalah jagung. Yang keluar jagung. Kalau dia menanam apel, keluar apel. Ya kan? Nah, ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Mau kebahagiaan dunia, dapat. Mau kebahagiaan akhirat, dapat. Itu al-muttaqun. Ini satu kelompok. Kelompok kedua yang dibicarakan oleh suratul Baqarah adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Orang kafir itu, atau kata kafir di dalam Al-Quran itu mempunyai 5 makna. Ada kafir itu pada mulanya berarti menutup. Menutup. Petani yang menanam benih dan menutupnya dengan tanah dinamai kafir. Orang yang tidak percaya kepada Allah, padahal dia sudah tahu wujud Allah dan esanya Allah, itu dinamai kafir, kafir inad, keras kepala dia. Ada orang tidak percaya karena memang dia tidak tahu. Sudah 3. Ada orang dinamai kafir karena durhaka. Kafir karena kikir. Orang kikir itu juga dinamai kafir. Nah, ayat kita ini menyatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir tertentu yang sudah tahu kebenaran tetapi menolaknya, mereka itu sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, dia tidak akan beriman. Kita lihat, kafir menutup. Dia tidak bisa menerima tuntunan Al-Quran. Apa maknanya dari satu sisi? Kalau mau memahami Al-Quran, buka pintu hati Anda. Buka pikiran Anda. Dia tidak mau beriman karena dia tutup pikirannya. Dia tidak mau beriman karena dia ragu, keraguan yang mengandung makna kecurigaan. Al-Quran la raib, tidak ada keraguan. Anda boleh ragu, tapi tidak curiga. Saya ragu, apa maknanya ini? Kenapa begini? Karena saya objektif tidak curiga, saya bahas, Al-Quran memberikan Anda rahasia-rahasianya. Tetapi kalau Anda ragu sejak semula, tapi keraguan yang curiga. Saya beri contoh, satu orang ketok pintu. Lihat, siapa ini? Saya tidak kenal dia. Saya ragu dia pencuri. Saya tutup pintu atau tidak? Saya tutup pintu. Saya tidak terima dia. Karena saya sudah menganggap dia sejak semula bermaksud buruk. Tapi kalau saya tidak bermaksud, saya tidak kenal dia, ragu ini orang baik atau tidak, tapi saya tidak mengandung kecurigaan terhadap dia, saya akan tanya, Anda siapa? Bagaimana Anda? Nah, Al-Quran membenarkan Anda untuk syak, ragu, dalam rangka mempertanyakan, kenapa tuh begini ya Allah? Apa tuh ini? Jangan ragu yang mengandung makna. Itu makna raib, la raib. Oke. Nah, jadi kita bisa berkata, orang-orang kafir ini memang sejak semula tidak mau. Bahkan sudah tahu, tapi dia tidak mau. Karena itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim. Tuhan mengunci mati hati mereka, karena memang mereka tidak mau.
Karena memang di mata mereka sudah ada penutup. Jadi bukan Tuhan kunci mati karena Tuhan tidak mau. Memang mereka nggak mau. Itu yang dimaksud. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Saya kira itu sementara. Ya pemirsa, kembali di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Dari uraian yang sudah begitu jelas, kini kita masuki segmen tanya jawab. Mungkin ke panelis dulu. Pak Ahmad, bagaimana, ada pertanyaan? Silakan Pak Ahmad. Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan pada ayat ke-6 tentang kondisi orang kafir, bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan hidayah keimanan. Sepertinya ini sebuah vonis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada realitanya banyak di antara orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz dalam hal ini? Ya, baik. Yang pertama dulu, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini bukan semua orang kafir. Itu sebabnya tadi saya sudah jelaskan ada 6 macam kafir. Nah, kalau kita akan mengangkat satu contoh dari orang kafir yang dimaksud adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi enggan menerimanya. Nah, vonis Allah ini dijatuhkannya berdasar pengetahuannya, dan pengetahuannya itu dengan melihat keengganan yang bersangkutan. Nah, itu sebabnya juga tadi kita katakan khatamallahu ala qulubihim. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Siapa yang mau beriman silahkan, yang enggak mau silahkan. Ini orang tidak mau, Allah tidak mau paksa. Maka khatamallahu ala qulubihim. Kenapa Allah khatamallahu ala qulubihim? Lanjutannya wa ala absarihim ghishawa. Di mata mereka ada penutup. Yang mereka lihat itu hanya yang lahir-lahir saja, fenomena saja. Tetapi hakikat sesuatu itu dia tidak lihat. Nah, maka sistem Tuhan jatuh, kamu tidak mau, ya udah, saya tutup. Jelas ya, jadi bukan semua orang kafir. Baik. Ya baik, panelis kedua kita Ibu Wiwi, silakan Ibu, ada pertanyaan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan susunan surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang bersifat tauqifi. Artinya bahwa surat-surat itu ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan perintah Allah. Yang ingin saya tanyakan, apa hikmah di balik diletakkannya surah Al-Baqarah ini ditentukan di surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah? Padahal seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Ustadz tadi bahwa surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah. Terima kasih Pak Ustadz. Yang pertama dulu, yang menentukan tempat sesuatu itu tidak selalu yang datang lebih dulu. Ibu-ibu yang duduk di depan tidak otomatis datang lebih dulu. Ya toh? Kalau ada upacara kenegaraan, yang paling lambat datang presiden. Tapi duduknya di depan. Ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua yang kita akan lihat, itu ada keserasian hubungan antara yang duduk di sini dengan yang duduk di sini. Itu sebabnya kalau Isra Mi'raj yang duduk di samping Presiden Menteri Agama. Kalau hari ABRI yang duduk Panglima atau iya kan? Ada keserasian. Suratul Fatihah menjelaskan 3 kelompok manusia. Yang ihdinas siratal mustaqim, siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, satu kelompok. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, 2 kelompok. Yang dimurkai ini adalah yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Waladhdallin, kelompok ketiga adalah orang yang sesat. Sesat dia karena tidak tahu jalan. Nah, jadi ada 3 kelompok. Di suratul Baqarah ini dirinci ketiga kelompok itu. Rinciannya dimulai al-mu'minun, al-muttaqun, al-kafirun, al-munafiqun, nanti lebih jauh lebih dirinci lagi.
Jadi kan serasi ya hubungannya itu tadi. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ila akhir ayat. Ayat ini nampaknya berbicara tentang sikap Nabi Muhammad dan pengikutnya terhadap orang-orang kafir. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya setiap pribadi muslim bersikap terhadap saudaranya yang non-muslim, dan bagaimana juga negara-negara Islam memperlakukan warga negaranya yang bukan muslim. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ini tidak terambil dari suratul Baqarah, dari suratul Fatah. Banyak orang yang menyalahfahami firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dia mengartikan asyidda, yang salah faham ini, bersifat kasar, keras terhadap orang-orang kafir. Yang pertama yang kita harus pahami bahwa asyidda tidak selalu harus berarti keras, kasar, tetapi bisa berarti tegas. Nah, ketegasan ini ada ketegasan dalam bentuk yang sangat-sangat halus walaupun tegas. Saya melihat satu orang, satu anak nakal. Bukan berarti saya keras langsung saya pukul dia. Boleh jadi saya pelototi dia mata. Boleh jadi saya menggeleng-gelengkan kepala. Itu sebenarnya juga sudah satu sikap tegas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami dari firman Allah ini adalah itu terhadap sikap ini, itu terhadap orang-orang kafir yang melecehkan ajaran agama. Bukan semua orang kafir. Karena nanti di dalam suatu masyarakat Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Itu sebabnya nanti kita akan temukan misalnya di dalam Al-Qur'an ada dinyatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Subhanahu wa taala memuji sekelompok orang yang memberi pangan kepada miskin, yatim, dan tawanan. Pada masa Nabi, tawanan itu pasti orang kafir, tapi kita tetap memberikan dia perlakuan yang baik. Jadi jangan lantas mengeneralisir ini, berkata setiap kafir saya harus keras, lantas menghunus pedang. Tidak, kita tegas terhadap orang kafir yang melecehkan agama kita. Saya kira tegas, bukan keras. Saya kira itu. Pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Para jamaah di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan, ada juga orang-orang yang tidak pernah menerima ajaran Islam, apalagi hukum-hukumnya. Apakah orang-orang tersebut juga hukumnya kafir? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Begini, Bu. Pada prinsipnya Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban jawab dari siapa yang tidak tahu. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami mengutus seorang rasul menyampaikan kebenaran kepadanya. Jadi orang yang tidak tahu tidak terkena sanksi. Nah, hanya saya ingin tambahkan, ada orang yang tidak tahu padahal dia mampu tahu. Nah, ini yang terkena sanksi nih. Dia mampu tahu tapi tidak tahu. Ada orang yang memang tidak mampu tahu, itu tidak akan dijatuhi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal namanya kafir, tetap namanya kafir karena dia tidak beriman, tetapi kekufurannya tadi saya sudah jelaskan ada bertingkat-tingkat kekufuran itu, ada bermacam-macam, dia tetap dinamai non-muslim, orang kafir. Saya kira begitu, Bu. Jelas, Ibu? Ada tambahan lain?
Tidak ya Bu ya, jelas cukup ya. Baik Pak Ustadz, bisa diberikan resume dari kajian kita hari ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama, ayat-ayat kita ini menegaskan bahwa tuntunan kitab suci Al-Quran itu hanya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Yeah. Yang kedua, bahwa kandungan kitab suci Al-Quran ini sebenarnya tidak ada keraguan dalam kandungannya. Nah, mereka yang ragu silahkan mengajukan keraguannya, tetapi dengan hati terbuka dan pikiran terbuka, di situ dia akan menemukan penjelasan yang menghapus keraguannya. Itu yang kedua. Mengapa demikian? Karena orang-orang kafir itu, dia kafir, tidak percaya, karena kekufurannya menutupi mata kepalanya, mata hatinya. Orang-orang kafir itu enggan menerima petunjuk ini, sehingga berdasar sistem yang ditetapkan Allah, siapa yang enggan? Tuhan tidak pedulikan dia biarkan di dalam kesesatannya. Siapa yang mau, maka Tuhan akan memberikan dia petunjuk untuk memahami kandungan kitab suci ini. Yang selanjutnya, sekian banyak sifat-sifat orang bertakwa itu dijelaskan. Yang pertama, percaya pada gaib, tetapi gaib itu maksudnya adalah percaya pada Allah dan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Gaib yang tidak bertentangan dengan akal, gaib yang cerdas. Yang kedua, melaksanakan salat secara bersinambung, tidak bolong-bolong. Kalau bolong-bolong bukan bertakwa sudah namanya. Kalau tidak melaksanakan secara bersinambung dengan sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, menyisihkan sebahagian dari hasil usahanya. Tadi kita ada terangkan, menyisihkannya dia tidak habiskan, sehingga dia bisa tabung untuk masa depannya, dan itu berarti orang bertakwa harus bekerja keras. Saya kira itu sebagian kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat yang kita terangkan. Iya, baik Pak Ustadz. Pemirsa, demikianlah uraian dan kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari uraian-uraian tersebut. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Ustadz Quraish Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.